Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam dunia pembinaan, seorang motivator sering mengatakan begini, hidup ini adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu pasti membawa konsekuensi. Entah membuat konsekuensinya pilihan itu menjadi dampaknya susah, menderita, menangis, atau bahkan selalu mengalami sukacita. Seperti tadi, mungkin jam 4:30 kita bangun, mikir, iki nang gereja apa arep neruske turu? Milih. Nek nang gereja kudu atus adem, awake mbokno gek ra penak. Ning nek neruske turu arugi ra melu misa. Bar misa ku yo ana pilihan meneh. Ki bar misa ki arep ngluyur apa arep langsung mulih nyambut gawe. Jadi hidup ini setiap saat pilihan, dan pilihan ini membawa konsekuensi. Persis bagian ini yang juga ditegaskan oleh Yesus dalam sabda perpisahannya kepada para murid, seperti kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Konteks bacaan, Yesus sudah akan meninggalkan para murid, dan satu hal yang disampaikan welingannya adalah, hendaklah kalian siap sedia, suatu saat kalian akan meratap, menangis, dan berduka cita. Namun setelah itu engkau akan mengalami sukacita yang tidak dialami seperti orang-orang dunia. Lalu digambarkan seperti seorang ibu yang melahirkan, awalnya susah, berat, menangis, setelah anaknya lahir lalu mengalami sukacita. Nah, kenapa? Ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid saat-saat menjelang Yesus meninggalkan mereka. Ada satu alasan, yakni bahwa konsekuensi mengikuti Yesus itu adalah berat. Kenapa?
karena sejak awal sang guru sudah ditolak oleh dunia, dan itu artinya semua pengikutnya akan mengalami kondisi yang serupa walaupun keadaannya berbeda-beda. Maka kalau memang betul mau mengikuti Yesus, harus siap ditolak, siap dianiaya, dan siap menangis. Tetapi percayalah, setelah itu orang akan mengalami sukacita. Lalu bagaimana caranya supaya orang bisa menghayati hidup sebagai pengikut Kristus yang seperti ini? Jawabannya adalah, pertama, orang harus percaya betul kepada Yesus. Yang kedua, menghayati apa yang diajarkan dan setia melaksanakan kehendaknya walaupun konsekuensinya berat. Namun jika ini setia, pasti akan jalan. Dan yang ketiga, orang mesti harus terbuka terhadap Roh Kudus daya aktif ilahi yang akan membimbing, menguatkan, bahkan menghibur orang tersebut dalam saat-saat yang berat. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang mantap percaya pada Yesus, setia melaksanakan kehendaknya, walaupun berat, tetapi ia tetap semangat dan sukacita. Misalnya seperti yang dialami Paulus ketika ia berada di Korintus. Ia berada di Antiokhia. Selama di Antiokhia 6 tahun 6 bulan, aman-aman saja. Namun begitu akhir tahun, ia mengalami banyak penganiayaan, penderitaan, dan diseret ke pengadilan. Tetapi sekali lagi, Paulus tetap mantap. Dan Galileo yang mengadili pun lalu tidak mengurus mereka. Itu hanya urusan istilah kamu, urusan keagamaan. Dah, saya tidak akan ngurus kamu. Lolos. Kenapa? Karena Paulus setia kepada Tuhan dan dibimbing oleh Roh-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, setia kepada Tuhan, menghayati ajarannya, dan terbuka dibimbing Roh Kudus walaupun konsekuensinya kadang berat, melelahkan, penuh tantangan, bahkan ditolak, namun akan mengalami sukacita seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Nah, tugas seorang pastor itu zaman sekarang berat, apalagi di luar Jawa. Teman saya Romo Krisna itu di Tanjung, Tapang, dari Ketapang hampir 100 kilo. Nek melaku itu 50 kilo lemah dalane. Kapan itu ke sini? Telepon saya ke pulang. Lalu nanti akhir Juni dia mau misa di sini. Ceritanya berat, Jatiromo luar Jawa. Di Jawa pun ya tantangannya berat. Jatiromo kudu siap, apalagi kalau misalnya saya pernah di Pancarga jam 3 pagi didodok umat suruh ngelengo suci. Bonek jenengan ngono dodok, padahal waktu itu saya sendirian, tidak ada koster. Dudak dodok jaga kiri sawa, para enten napa? Nyuwun isa suci lah. Alah. Dipikiran tak tandangi apa tak tolak, gawe alasan jane iso. Tetapi dah rada ngantuk, wah piye ya ngono. Dah tak tandangi. Lalu bayangan saya mesti aku mumet, lemes. Sampai rumah sakit, dah saya minyak suci, untung saya datang. Begitu selesai minyak suci, tak berkati langsung jantungnya grek dan meninggal. Lalu kami berpandang-pandangan dan anaknya itu menangis. Setelah itu bayang sangko mesti aku mumet, ternyata enggak. Seharian itu saya melayani, kok ora kesel, ya ora mumet gundule. Dan inilah yang disebut sukacita. Sak cara kamanungsan repot rekoso, tetapi karena dalam rangka mengendaki mengikuti Tuhan, pelayanan itu membuat orang mengalami sukacita. Dan banyak aktivis, apalagi pengajar SEP, mengalami suasana batin seperti ini. Mereka tugasnya banyak, mengajar di berbagai kota,
tetapi gembira sukacita. Kenapa? Karena orang melaksanakan kehendak Tuhan dan Roh Kudus menghiburnya. Maka kalau panjenengan di pasrai tugas, bu ketua lingkungan atau wilayah, tim pelayanan berat, bahkan ditolak orang lain, rasa keloro-loro, rasa mutung, jalan saja, pasti akan mengalami sukacita, karena ini bagian dari konsekuensi mengikuti Yesus. Hidup ini pilihan. Arep rekoso kepenak jelas jalane, yang penting kita mantap. Maka dalam rangka nopena Roh Kudus ini, mari kita merahmat Allah. Semoga iman kita makin mantap, semakin dewasa. Jangan menghindari kesulitan, tantangan. Semoga tantangan itu justru akan membuat iman kita semakin dewasa, dan kita boleh mengalami sukacita dalam hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.